Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Hati Sehat GBI Ngadinegara. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita renungkan bersama firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan hikmat dan kuasa kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya ingin sharing memberikan renungan dengan tema Allah tetap bekerja yang diambil dalam Roma 8 ayat 28. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Dari ayat tersebut, bagaimana Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu kita belajar dari Paulus. Paulus merupakan seorang pekabar Injil yang sangat gigih. Untuk mengabarkan Injil, ia banyak sekali mendapatkan rintangan dan juga cobaan, baik itu dalam dirinya sendiri maupun rintangan dari luar. Berbagai kesulitan dan penganiayaan hebat yang harus ia alami. Mari kita baca terlebih dahulu kisah Paulus yang dia tuliskan kepada jemaat di Korintus, yang ada di 2 Korintus 11 ayat 23b sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua, 2 Korintus 11 ayat 23b sampai 27. "Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan Paulus dalam pelayanannya kepada Tuhan. Akan tetapi, Paulus tidak pernah putus asa ataupun kehilangan semangat dalam pelayanan. Justru Paulus tetap tegar dan teguh dalam pelayanannya. Apa yang membuat Paulus berbuat demikian?
Tidak lain karena Paulus sangat merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesusahan dan derita yang dia alami. Allah tidak meninggalkan Paulus, dan Paulus yakin apapun yang terjadi dalam kehidupannya pasti mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 28 yang tadi sudah kita baca, dan saya akan bacakan sekali lagi dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat tersebut mungkin kalau ditulis oleh seseorang yang berkelimpahan atau sedang dalam keadaan yang senang, mungkin rasanya akan biasa aja. Tetapi surat tersebut ditulis oleh Paulus yang telah mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan karena pelayanannya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa Paulus tidak hanya sekedar memberi nasihat kepada kita saat ini, tetapi Paulus juga mengalami sendiri bagaimana Allah menyertai kehidupannya, bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Dari ayat Roma 8 ayat 28, ada kata-kata dalam segala sesuatu, yang artinya adalah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sukses ataupun gagal. Tidak hanya ketika hidup kita senang atau berkelimpahan, tetapi juga ketika hidup kita menderita dengan berbagai masalah. Allah akan tetap bekerja dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita. Dan Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita, itu karena Allah punya rencana yang indah untuk kita. Allah akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Lalu, apa respon kita ketika kita sudah tahu bahwa Allah sudah pasti turut bekerja dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita, apa respon kita? Apakah respon kita pasif saja? Apakah respon kita tidak melakukan apa-apa? Justru tidak, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat Roma 8 ayat 28, tidak hanya berhenti sampai di situ. Tetapi ada kelanjutannya, bahwa bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang artinya adalah, kita juga harus aktif. Kita tidak hanya berpangku tangan, tetapi kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan juga menaati firman-Nya. Maka Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana bentuk nyata kita, bentuk nyata kasih kita kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan, kalau kita sedang mengasihi seseorang atau kita mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan? Tentu tidak akan kita melupakan dia. Kita tidak akan melupakan setiap kisah kita kepada dia. Kita tidak akan melupakan perbuatannya. Kita tidak akan melupakan pemberiannya, sekecil apapun itu. Dan kita juga pasti akan selalu menyenangkan hatinya. Nah, wujud nyata kasih kita kepada Tuhan juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mari kita sering-sering mengingat Tuhan dalam keadaan apapun dan dalam ketika kita melakukan aktivitas apapun. Misalnya, ketika kita bangun tidur atau ketika kita hendak tidur, mari kita ingat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala perbuatan yang mungkin perbuatan kita membuat Tuhan kecewa. Mari kita berdoa dan kita ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan bukan hanya akan membuat relasi kita dekat dengan Tuhan, tetapi juga akan menjaga kita, menjaga hati kita dari ancaman-ancaman buruk dari luar. Dan otomatis ketika kita ingat Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, hati kita akan aman dan juga tenang. Kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan juga berarti kita menghargai setiap pemberiannya. Ada banyak pemberian Tuhan dalam kehidupan kita yang kita rasakan setiap hari. Tuhan berikan nafas kehidupan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita.
Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa bersekolah. Tuhan berikan kesempatan untuk kita bekerja. Tuhan berikan kesempatan untuk kita mempunyai teman, untuk kita mempunyai keluarga. Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa menghargai teman kita. Seberapa banyak Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan otomatis kita juga harus menghargai pemberian Tuhan tersebut. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, dapat diukur dengan seberapa jauh kita menghargai pemberian Tuhan. Kita merawat, kita memperlakukan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kita menghargai keluarga kita menghargai teman kita menghargai orang lain di sekitar kita. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan berarti juga selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan akan senang ketika kita menjadi orang yang jujur. Tuhan akan senang ketika kita menjadi pekerja yang jujur, menjadi pelajar yang rajin, menjadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi teman yang ramah dan saling menghargai, menjadi teman yang membantu orang lain, sahabat yang bisa dipercaya, dan juga tentunya anak Tuhan yang setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Lakukanlah itu Bapak Ibu Saudara sebagai wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah melakukan ketiga hal tersebut, itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita sudah melakukan hal itu semua, maka janji Tuhan bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan tepati, dan Tuhan akan berikan untuk kebaikan kita. Yang artinya Tuhan pasti juga tidak akan mengecewakan kita yang telah mengasihi Tuhan. Tuhan akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas dan tindakan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan atau saat ini sedang mengalami masalah, mari kita ingat bahwa Tuhan itu akan selalu berada dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan apapun yang kita alami saat ini yang mungkin membuat kita merasa sakit hati, yang mungkin membuat kita merasa down, tetapi yakinlah bahwa apapun yang kita alami saat ini, Tuhan sudah punya rencana yang indah. Tuhan mempunyai rencana bagi kebaikan kita, yang mungkin tidak langsung terjadi saat ini, tetapi mungkin bisa terjadi 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Tetapi yakinlah apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita menutup renungan hati sehat pada hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar untuk kami tetap percaya Tuhan kepada Engkau. Karena kami yakin rencana-Mu adalah yang terbaik untuk Engkau. Kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kami, Engkau punya rencana Tuhan. Engkau punya rencana untuk kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun rencana-Mu itu adalah untuk kebaikan kami ya Bapa. Terima kasih dan kami mohon ampun Tuhan ketika kami selalu mengeluh, ketika kami tidak bersyukur Tuhan atas pemberian-Mu. Tetapi Tuhan melalui firman ini Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk kami selalu bersyukur. Ingatkan kami untuk kami selalu menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan kami serahkan untuk setiap kehidupan kami. Kami serahkan untuk setiap langkah kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan kuasa untuk setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya.
tapi ku